Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Harjun SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Cencen dengan NIM A1A1230880 perwakilan kelompok 7. Ini mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Butir Tes. Sebelum saya lanjut kepada pembahasan, saya ingin memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu pertama itu ada Nanda Salsabila, kedua ada Eva Asmarani, ketiga ada Wade Fiska, dan keempat ada Eka Rahma. Lanjut saja ke latar belakang. Evaluasi adalah komponen integral dalam pendidikan untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Tes memegang peranan penting dalam menentukan pemahaman siswa. PASA adalah kegiatan rutin untuk mengetahui hasil belajar akhir siswa. Namun banyak instrumen tes tidak memenuhi kriteria yang baik. Penelitian menunjukkan banyak soal tidak valid dan distribusi tingkat kesesuaian proporsional. Pandemi COVID-19 memperburuk situasi dengan dibuat tanpa uji coba. Kualitas tes, tantangan dan solusi. Permasalahan kualitas soal, banyak soal tes tidak valid dan distribusi tingkat kesukaran tidak proporsional, seperti yang dikemukakan dalam penelitian Arbatin dan Mubalian 2020 serta Rahayu 2014. Dampak pandemi. Pandemi COVID-19 menyebabkan soal dibuat tanpa uji coba dan kisi-kisi potensi penghasilan instrumen tes yang kurang berkualitas. Analisis butir tes. Analisis butir tes sangat penting untuk mengetahui kualitas tes secara keseluruhan dan butir soal instrumen harus memenuhi kriteria validasi, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Karakteristik tes yang baik. Yang pertama itu ada validasi tinggi, mengukur apa yang seharusnya diukur secara tepat. Yang kedua itu ada reliabilitas memadai, memberikan hasil yang konsisten dan stabil. Yang ketiga itu ada tingkat kesukaran proporsional, distribusi soal mudah, sedang, dan suka yang seimbang. Yang keempat itu ada daya beda baik, mampu membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Yang kelima itu ada pengecualian efektif, pilih jawaban salah yang berfungsi menarik bagi siswa yang tidak menguasai materi. Manfaat analis butir tes. Yang pertama bagi guru, menginvestasikan kualitas soal, memperbaiki proses pembelajaran dan pembangunan soal berfungsional. Yang kedua itu bagi siswa, meningkatkan mutu evaluasi dan pembinaan guru dalam menyelesaikan soal. Yang ketiga itu bagi penelitian lain, menjadi referensi untuk penelitian sejenis. Yang keempat itu bagi pembuat kebijakan, memberikan masukan untuk peringatan kualitas penilaian. Yang pendekatan butir tes. Teori tes klasik yaitu meliputi validasi, reliabilitas, tingkat kesukaan, daya beda, dan berfungsional, pengajuan mudah, murah, dan cepat. Namun, karakteristik butir soal bergabung pada kelompok peserta tes, yaitu teori tes modern itu menggunakan parameter seperti threshold, item fight, dan inti-outfit -squared, memberikan karakteristik butir yang lebih stabil dan tidak tergantung pada kelompok peserta tes, namun menentukan sewar khusus. Analisis butir tes sangat penting untuk memastikan kualitas instrumen evaluasi dan pendidikan, terutama mengenai permasalahan yang ada sebelum dan selama pandemi COVID-19. Konsep evaluasi pembelajaran. Definisi evaluasi yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna menentukan pencapaian tujuan pembelajaran. Fungsi evaluasi itu informatif, memperbaiki proses pembelajaran, sumatif, menentukan pencapaian akhir, diagnostik, mengidentifikasi kualitas belajar, dan penempatan peserta didik sesuai kemampuan. Karakteristik tes yang baik itu validasi, di mana ketepatan tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, jenis isi kontrol, empiris, valid jika konsistensi minimal 0,30. Yang kedua itu keberfungsian PNGOC, pilih jawaban salah yang menarik, berfungsi baik jika dipilih minimal 5%, prestasi yang lebih banyak oleh kelompok bawah, itu reliabilitas, konsisten atau kestabilan hasil pengukuran dihitung dengan Kudar March-up curve,
atau Spearman Whorf reliabilitas jika 0,70. Tingkat kesukaan proporsi peserta yang menjawab benar identik 25%, muda 50%, sedang 25% sukar. Beda-beda kemampuan membedakan perkembangan tinggi jika ID 0,30. Kesimpulan dari presentasi itu yaitu kualitas butir tes PAC umumnya cukup baik, namun perlu perbaikan pada kualitas dan efektivitas pengoceh. Reliabilitas tes cukup tinggi, tingkat kesukaran dan daya beda sebagian besar soal sudah memadai. Teori-teori klasik TTK efektif untuk analisis sederhana, sedangkan teori tes modern TTM lebih akurat untuk pengembangan bank soal kombinasi kedua pembelajaran evaluasi komparatif. Oke, mungkin cuma itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.